Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sising Season 7 chapter 138. Gak usah caci-cat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Dewa Kegelapan serta Raja Naga Laut Cina Selatan sudah sampai di istana Raja Naga Laut Cina Utara. Kemudian Raja Naga Laut Cina Selatan pun mengatakan bahwa sekali lagi dirinya datang ke tempat ini adalah untuk menundukkan Laut Cina Utara. Karena terakhir kali dia datang untuk membujuk Raja Naga Laut Cina Utara bergabung dengan alam naga surgawi, tapi dia tidak mau. Dan kedatangannya kali ini adalah untuk pembantaian naga Cina Utara. Kemudian Raja Naga Laut Cina Selatan pun berteriak pada seluruh rakyat naga Cina Utara yang berada di atas dinding besarnya. Sang Raja Naga Cina Selatan kali ini mengatakan, "Hai orang-orang naga Cina Utara, jangan berpikir bahwa tembok kalian ini akan bisa melindungi kalian untuk saat ini. Menyerahlah pada Dewa Kegelapan." Seluruh rakyat naga Cina Utara pun tidak akan menyerah. Kemudian Aobing juga mengatakan, "Raja Naga Laut Cina Selatan, apa maksudmu datang ke tempat ini dengan membawa banyak Dewa Kegelapan?" Raja Naga Laut Cina Selatan pun lalu menjawab perkataan dari Aobing bahwa kedatangannya kemari hanyalah untuk melayani Dewa Kegelapan ini, karena pada saat ini sang Dewa Kegelapan sendiri akan menaklukkan Raja Naga Laut Cina Utara. Kemudian Raja Naga Laut Cina Selatan pun memberikan pilihan pada Aobing, menyuruh seluruh naga Cina Utara menyerah atau mati. Aobing pun lalu menjawabnya bahwa mereka semua tidak akan pernah menyerah pada Dewa Kegelapan. Lalu Aobing pun menyuruh Raja Naga Cina Selatan untuk pergi dari tempat ini, dan Raja Naga Cina Selatan dengan santai menjawabnya, "Halo keponakanku Aobing, cara yang kau pilih ini sungguh sangat membahayakan Laut Cina Utara milikmu. Dan ini benar-benar tindakan yang egois. Jika kamu memilih jalan yang mudah, kenapa kalian harus mempersulit diri sendiri? Kalian melawan kami para Dewa Kegelapan, sama saja mencari kematian." Dan pada saat ini, Dewa Kegelapan pun mulai membuka tutup kepalanya dan dia mengatakan bahwa sepertinya naga Cina Utara tidak bisa diajak berkata baik-baik. Dan sekarang hanyalah dengan kekerasan untuk menundukkan mereka semua. Sang pimpinan Dewa Kegelapan yang menjalankan misi ini, dia pun mengatakan pada seluruh Dewa Kegelapan untuk menghancurkan Laut Cina Utara pada saat ini. Setelah mendapatkan perintah, para manusia raksasa kini melompat dan para Dewa Kegelapan pun juga melesat untuk menembus tembok pertahanan. Para raksasa kini pun memanjat dinding yang besar itu. Aobing yang melihat hal ini kemudian berteriak pada seluruh naga Cina Utara untuk berjuang. Dan naga Cina Utara pun dengan menggunakan tombaknya, mereka menghujani para manusia raksasa yang telah memanjat dinding untuk saat ini. Tapi kulit dari manusia raksasa ini sangat tebal, sehingga tombak itu tidak bisa melukai mereka. Kemudian salah seorang prajurit pun datang untuk memberikan laporan pada Aobing. Dia lalu mengatakan bahwa pada saat ini ada beberapa Dewa Kegelapan yang telah datang dan memasuki istana Raja Naga. Hal ini membuat sang Raja Naga harus bertarung dengan Dewa Kegelapan itu dan akhirnya tewas di tangan para Dewa Kegelapan. Hal ini sontak membuat Aobing sangat terkejut dengan kabar duka yang dia terima. Cerita kemudian berpindah sebelum Raja Naga Cina Utara meninggal. Pada saat itu di dalam istana, dia sedang makan dan didatangi oleh beberapa Dewa Kegelapan. Para Dewa Kegelapan itu menyuruh Raja Naga Cina Utara untuk menyerah pada mereka. Tapi sang Raja Naga tidak mau melakukan hal itu dan lebih baik melawan. 3 Dewa Kegelapan yang sudah masuk ke dalam istana, mereka pun bersatu untuk mengalahkan Raja Naga Cina Utara. Hal ini membuat sang raja sangat marah dan akan membantai Dewa Kegelapan ini. Sehingga Raja Naga Cina Utara pun mengamuk dengan cukup barbar. Tapi serangannya kali ini tidak terarah. Dan tiba-tiba saja pedang yang Raja Naga Cina Utara sabetkan kali ini tertancap pada tiang batu. Dan sang raja pun tidak bisa mengambil pedangnya itu. Pada saat yang terpojok ini, tiba-tiba salah satu Dewa Kegelapan pun muncul di atas Raja Naga Cina Utara dan mengatakan, "Hei Raja Naga Laut Cina Utara yang hebat, kamu adalah Raja Naga yang ditakuti.
Tapi kamu juga Raja Naga yang sudah ketinggalan zaman. Kamu tidak tahu urusan saat ini dan menolak untuk bergabung dengan alam naga surgawi di bawah kepemimpinan Dewa Kegelapan. Hal ini sama saja dengan menjemput kematianmu sendiri. Setelah berkata seperti itu, Dewa Kegelapan ini pun melakukan serangan brutal pada Raja Naga Cina Utara dan akhirnya membuat sang raja meninggal. Di tempat Aogyoshi yang sedang terkurung, dia pun saat ini mendengar sebuah keributan. Karena para prajurit naga kali ini sedang berlarian dari dalam penjara. Aogyoshi lalu bertanya, "Hei, apa yang telah terjadi di luar sana?" Salah satu prajurit lalu menengok dan dia mengatakan, "Ternyata kamu adalah Aogyoshi Raja Naga Laut Cina Timur. Kali ini, Istana Naga Utara sedang dalam masalah besar karena Dewa Kegelapan sudah datang kemari dan melakukan penyerangan. Dan seluruh prajurit naga pun saat ini pergi untuk berperang." Mendengar hal itu, Aogyoshi kemudian mengatakan, "Biarkan aku keluar dari tempat ini karena aku juga ingin ikut berperang." Tapi prajurit naga itu tidak mau melepaskan Aogyoshi dari tempat ini. Dan pada akhirnya, suatu firasat yang ditakuti oleh Aogyoshi pun benar-benar terjadi. Karena Dewa Kegelapan sudah datang untuk menyerang. Di pertahanan tembok besar Istana Naga Utara, seluruh prajurit naga kali ini telah berkumpul dan akan melakukan peperangan besar. Mereka pun tidak ada yang mau menyerah. Kemudian para prajurit itu mengubah dirinya ke mode naga putih. Dan dalam sekejap, mereka semua menyatukan kekuatan dan melakukan semburan es pada manusia raksasa yang mencoba untuk menembus dinding ini. Tapi semburan es yang dilakukan oleh naga Cina Utara ini juga tidak berpengaruh pada tubuh manusia raksasa. Kemudian Raja Naga Cina Selatan yang melihat hal ini pun dia mengatakan, "Hei naga Cina Utara, kalian memang pandai menggunakan kekuatan es yang menakutkan. Tapi sangat sayang sekali, para manusia raksasa ini kulitnya sangat tebal dan dia kebal dengan jenis serangan apapun. Dan mereka tidak dapat dihentikan." Dewa Kegelapan datang ke tempat ini dengan berbagai persiapan. Dan hasil dari pertempuran ini sudah sangat jelas. Raja Naga Laut Cina Utara yang sombong, "Akhirnya kamu akan menyerah pada diriku." Dan tiba-tiba saja Raja Naga Laut Cina Selatan pun kini dikejutkan dengan sesuatu. Dia pun kemudian turun dari punggung manusia raksasa. Sambil tersenyum, Raja Naga Cina Selatan kini menyapa seseorang dengan mengatakan, "Dewa pelindung kegelapan, ternyata kamu juga datang ke tempat ini." Dan ternyata yang ditemui oleh Raja Naga Laut Cina Selatan ini adalah bintang kekuatan. Raja Naga Laut Cina Selatan pun kemudian berkata pada bintang kekuatan bahwa rencana yang dia jalankan telah berjalan dengan mulus karena sekarang garis depan pertahanan Laut Cina Utara telah berhasil dibobol oleh manusia raksasa. Dan komandan pasukan Dewa Kegelapan pun juga sudah berhasil maju untuk mengobrak-abrik bagian dalam istana. Bintang kekuatan pun merasa puas dengan kinerja dari Raja Naga Laut Cina Selatan. Kemudian bintang kekuatan saat ini mengatakan, "Aku datang kemari diperintahkan oleh Kaisar Sitian untuk memimpin pasukan kegelapan menaklukkan Naga Utara ini. Dan aku harus menyelesaikan tugas ini dengan benar. Lakukan semuanya dengan baik untuk diriku." Sambil tersenyum, Raja Naga Cina Selatan menjawabnya, "Dengan kedatangan dari Dewa Bintang Kekuatan dan sekelompok Dewa Kegelapan yang telah turun tangan sendiri, Naga Cina Utara ini bukan tandingan kalian." Kemudian Bintang Kekuatan pun menjawab perkataan dari Raja Naga Laut Cina Selatan. "Orang-orang dari ras naga ini biasanya patuh seperti anjing, tapi mereka masih memiliki sedikit kebanggaan di hati mereka. Aku benar-benar ingin menghancurkan kebanggaan yang tersisa di dalam hatinya itu. Dan Naga Cina Utara ini merupakan demonstrasi yang bagus. Hari ini aku akan menggelar pembantaian besar dan juga kejam di tempat ini. Aku akan membuat seluruh Naga Cina Utara, baik itu tua ataupun muda, akan kukupas kulitnya. Dan aku akan membawa kepala mereka ke alam naga surgawi dan ditunjukkan kepada publik." Raja Naga Laut Cina Selatan pun kali ini tersenyum dan dia mengatakan bahwa cara ini adalah cara yang luar biasa. Dengan begitu, maka seluruh rakyat naga akan menjadi ketakutan dan patuh pada Dewa Kegelapan. Kemudian Bintang Kekuatan sambil melirik Raja Naga Cina Selatan, dia mengatakan, "Hei, apa yang kamu tertawakan? Bukankah kamu juga seekor naga?" Kata-kata ini membuat Raja Naga Laut Cina Selatan sedikit ketakutan. Bintang Kekuatan kemudian kembali mengatakan, "Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang pandai menggunakan muka dua, tapi kamu jangan terbawa suasana di depanku. Mulai hari ini, manusia naga akan selalu berada di kaki dari Dewa Kegelapan. Jika penyerangan hari ini berjalan dengan baik,
maka seluruh naga akan tunduk di bawah kegelapan. Kita kemudian akan dibawa flashback pada saat bintang kekuatan ini sedang menghisap darah dari seorang manusia. Ternyata darah yang telah dia hisap tidak hanya satu, melainkan banyak. Dan ini benar-benar sebuah pembantaian. Tidak lama kemudian Kaisar Sitian ke-8 pun datang dan dia mengatakan, "Hei bintang kekuatan, kamu selalu mengabaikan perintah yang aku berikan. Kamu selalu bersembunyi dan memakan darah manusia ini secara diam-diam. Kamu benar-benar seorang pemberontak." Sambil terus menghisap darah manusia yang dia gigit, bintang kekuatan pun menjawab perkataan dari Kaisar Sitian. "Tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Apakah ini akan menjadi masalah buatmu?" Kaisar Sitian kemudian berkata, "Ini bukan masalah, karena kamu adalah anakku yang tersayang. Sejak dulu, dirimu memang tidak pernah bisa diatur. Ketika kamu menjadi seorang dewa, kamu dulu melakukan kejahatan yang serius yang membuatmu dipenjara selama bertahun-tahun." Bintang kekuatan kemudian menjawabnya, "Tapi aku yang sekarang sudah berbeda dengan diriku yang dulu. Aku yang sekarang bisa melakukan apapun yang kusuka." Kaisar Sitian kemudian menjawabnya, "Tidak, kamu jangan lakukan apapun yang kamu suka, karena sekarang situasinya sedang tidak baik-baik saja." Bintang kekuatan kemudian berkata, "Kenapa tidak baik-baik saja? Bukankah kegelapan saat ini sedang berada di puncak kekuasaan yang membuat seluruh makhluk tunduk dan ketakutan? Siapa lagi yang bisa membuatmu khawatir seperti ini, ayahku?" Kaisar Sitian lalu menjawabnya, "Apa yang membuat diriku khawatir? Itu datang di antara kita sendiri. Apakah kamu saat ini menyadarinya?" Sambil membuang manusia yang dia gigit, bintang kekuatan kemudian mengatakan, "Oh, jika tebakanku benar, itu pasti Yuanshi Tianzun." Kaisar Sitian kemudian menjawabnya, "Benar." Dan kini bintang kekuatan kembali mengatakan, "Ya pasti tebakanku memang benar, karena aku tahu maksud dan tujuan dari Kaisar. Pria tua dari zaman kuno itu telah terbangun terlalu lama, dan dia saat ini sepertinya tidak ingin tidur kembali. Meskipun Yuanshi Tianzun adalah nenek moyang dari Dewa Kegelapan, tapi kehadirannya benar-benar membuatku juga terganggu." Dia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin ikut campur dalam urusan Dewa Kegelapan untuk saat ini. Tapi siapa yang bisa memastikan akan hal itu? Bahkan Kaisar Sitian sendiri tidak bisa mentoleransi dan percaya sepenuhnya pada Yuanshi Tianzun. Bukankah begitu? Sambil terus memandangi bintang kekuatan, Kaisar Sitian menjawabnya, "Benar, Yuanshi Tianzun adalah masalah. Dan sekarang dia pergi diam-diam ke jalur monster. Apakah kamu tahu tujuannya?" Bintang kekuatan kemudian menebak bahwa tujuannya adalah api abadi. Sambil memegang kepala dari bintang kekuatan, saat ini Kaisar Sitian mengatakan, "Hei anakku, dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Aku tidak bisa membiarkan Yuanshi Tianzun mendapatkan api abadi. Sekarang situasi ini benar-benar membuatku khawatir. Aku tidak akan memberikan sopan santun lagi padanya. Dan sekarang aku akan pergi sendiri untuk mengambil api abadi itu. Yuanshi Tianzun memang pimpinan kita, tapi pada saat ini dia juga musuh kita, dan aku ingin dia mati." Kemudian bintang kekuatan pun tersenyum pada Kaisar Sitian dan mengatakan, "Jika begitu serahkan saja pada aku." Kaisar Sitian lalu menjawabnya, "Tidak, aku akan pergi sendiri ke jalur monster untuk melakukan hal ini secara rahasia. Kamu tetap tinggal di istana Dewa Kegelapan, karena kamu adalah anakku dan kamu adalah orang yang paling kupercaya. Tapi untuk saat ini aku akan memberikanmu sebuah pekerjaan yang sangat baik. Bukankah kamu selalu ingin minum darah dari para naga? Kalau begitu, pergilah dan berperang melawan naga Cina Utara." Mendengar hal ini, bintang kekuatan pun merasa bersemangat untuk segera pergi dan menjalankan tugas ini. Karena dari dulu, dia tidak pernah mendapatkan darah dari naga. Dan saat ini adalah sebuah kesempatan yang bagus. Lalu bintang kekuatan bertanya, "Setelah aku mengalahkan naga Cina Utara, apa yang harus kulakukan?" Sitian pun menjawabnya, "Lakukan apa saja yang ingin kamu lakukan." Jawaban dari Sitian ini benar-benar membuat bintang kekuatan menjadi sangat bersemangat. Dan itulah sebabnya bintang kekuatan kemudian datang menyusul Raja Naga Cina Selatan ke istana Raja Naga Laut Cina Utara.
karena dia akan membereskan seluruh masalah di tempat ini. Sambil tersenyum kemudian Raja Naga Cina Selatan berkata bahwa saat ini 3 dewa kegelapan telah berhasil menyelinap ke dalam istana dan mereka telah berhasil membunuh Raja Naga Cina Utara. Takutnya perang kali ini akan segera berakhir. Bintang kekuatan kemudian menjawab perkataan dari Raja Naga Cina Selatan. Jika dewa kegelapan sudah turun tangan, semuanya akan berjalan dengan mudah dan ini akan menjadi pengorbanan darah yang menyenangkan. Dikarenakan keadaan di istana Raja Naga Cina Utara saat ini sedang kacau, Mona Sue kemudian datang dan menemui Aojioshi. Dia kemudian menyuruh salah satu prajurit untuk membebaskan Aojioshi pada saat ini. Setelah Aojioshi keluar, Mona Sue kemudian mengatakan bahwa dewa kegelapan telah menyerang dan dia menyuruh Aojioshi untuk segera pergi dari tempat ini. Aojioshi lalu bertanya, "Lalu bagaimana denganmu, Ibu?" Mona Sue menjawabnya, "Kamu tidak perlu mempedulikan diriku." Aojioshi lalu kembali menanyakan, kenapa sang ibu ini tidak pernah mau kembali dan menemui Aojioshi serta Aosue. Mona Sue lalu mengatakan bahwa kamu dan Aosue sekarang sudah besar dan kalian bisa menjaga diri sendiri. Kenapa kamu masih repot-repot menginginkanku kembali? Aojioshi pun menjawabnya, karena kamu adalah ibuku dan juga ibu dari Aosue. Bukankah itu adalah alasan yang cukup jelas? Jika dirimu sekarang benar-benar tidak peduli, kenapa kamu menyuruhku untuk pergi? Mona Sue lalu mengatakan, kamu jangan salah paham. Aku menyelamatkanmu hanya karena kamu memiliki darah dari diriku. Tapi aku sama sekali tidak memiliki kepedulian dengan dirimu. Lalu Mona Sue pun berkata pada prajurit untuk mengembalikan pedang dari Aojioshi ini. Aojioshi lalu mengatakan bahwa dirinya tidak mau kabur dari tempat ini dan memilih untuk berperang. Perkataan ini membuat Mona Sue kaget dan dia bertanya, tapi sekarang kamu sudah tidak bisa melihat. Apakah kamu masih bisa bertarung? Aojioshi pun menjawabnya, aku sudah cukup terbiasa dengan keadaanku sekarang dan ini bukan suatu masalah. Mona Sue kembali mengatakan, jika Aojioshi pergi maka dia akan mati. Aojioshi pun menjawabnya, lebih baik mati daripada tidak berjuang sama sekali. Karena bagi Aojioshi, tidak ada yang lebih penting dari kemuliaan ras naga. Dan ini sudah menjadi keputusan untuk dirinya. Di luar istana, saat ini para manusia raksasa sudah berhasil naik ke atas dinding yang besar. Dan mereka kali ini sedang mengamuk. Amukan dari manusia raksasa ini tidak bisa ditangani oleh naga Cina Utara. Dan saat ini seluruh dewa kegelapan juga sudah naik ke atas dinding. Dan mereka sudah melakukan peperangan dengan para naga. Aobing yang melihat hal ini kemudian dia mengatakan, wahai seluruh prajurit naga utara, kalian mundurlah dari garis pertahanan dan pindah ke kota untuk membangun garis pertahanan yang baru. Jangan biarkan dewa kegelapan ini masuk dengan mudah ke dalam istana. Karena pada saat ini seluruh dewa kegelapan telah berhasil menerobos pertahanan depan dan akan segera memasuki wilayah istana kerajaan. Tapi tiba-tiba saja Aobing pun kini dibuat terkejut dengan sesuatu yang muncul di belakangnya. Karena pada saat ini, di belakang dari Aobing telah muncul dewa kegelapan yang menggunakan cambuk dan menyerang dirinya. Tapi hal itu masih bisa dihindari oleh Aobing. Dewa kegelapan itu kemudian tersenyum dan mengatakan, kamu adalah putri naga utara, dan kamu adalah selera yang cocok untukku. Aobing pun menjawabnya, kalau begitu datanglah dan lawan diriku. Dewa kegelapan itu dengan menggunakan serangan cambuknya, dia akan mencongkel mata milik Aobing. Hal ini membuat Aobing tiba-tiba menjadi ketakutan. Dan pada saat yang sama, sebelum cambuk itu berhasil mengenai mata dari Aobing, tiba-tiba Aojioshi pun muncul di hadapan dari Aobing dan menyelamatkan dirinya. Hal ini membuat dewa kegelapan terkejut dengan munculnya Aojioshi. Begitu juga dengan Aobing yang kemudian berteriak, Aojioshi, kenapa kamu datang ke tempat ini? Aojioshi pun mengatakan, ini adalah pertempuran antara naga dan dewa kegelapan. Bagaimana bisa aku kabur dan melewatkan kesempatan ini? Lalu apakah yang akan terjadi? Apakah Aojioshi akan berhasil membalikkan keadaan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.